Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva Oktaviani. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 pendekatan dalam filsafat sejarah. Yang pertama itu ada Conferring Law Model, yang kedua itu ada Hermeneutika, yang ketiga itu ada Historisme, yang keempat itu ada narativisme, yang kelima itu ada postmodernisme. Nah, selain menjelaskan, saya juga akan membandingkan antara kelebihan, kelemahan, serta penerapannya dalam peristiwa sejarah. Selamat menonton. Nah, teman-teman semuanya, sejarah itu tidak hanya berbicara tentang apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana peristiwa itu dapat dipahami dan dijelaskan. Nah, oleh karena itu, para filsuf-filsuf sejarah mengembangkan berbagai pendekatan untuk membaca peristiwa sejarah dari sudut pandang yang berbeda. Nah, pendekatan yang pertama adalah Conferring Law Model atau CLM yang dikembangkan oleh Karl Hempel. Menurut Hempel, peristiwa sejarah dapat dijelaskan melalui hubungan sebab dan akibat. Dengan kata lain, setiap peristiwa sejarah memiliki faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Sebagai contoh, Perang Dunia I tidak terjadi secara tiba-tiba. Perang ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti nasionalisme, imperialisme, dan persaingan antar negara Eropa. Melalui pendekatan CLM, peristiwa tersebut dapat dipahami dengan menelusuri faktor-faktor penyebab yang melatar belakanginya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari Conferring Law Model. Kelebihan Conferring Law Model adalah mampu menjelaskan peristiwa sejarah secara logis, sistematis, dan berdasarkan hubungan sebab akibat yang jelas. Pendekatan ini mampu membantu sejarawan memahami mengapa suatu peristiwa itu dapat terjadi. Adapun kelemahan dari Conferring Law Model adalah terlalu berfokus pada faktor sebab akibat, sehingga kurang memperhatikan makna, pengalaman, dan pemikiran individu yang terlibat dalam peristiwa sejarah. Sebagai contoh, Perang Dunia I dapat dijelaskan melalui pendekatan Conferring Law Model. Perang ini terjadi karena adanya nasionalisme yang kuat, persaingan imperialisme antar negara Eropa, serta perlombaan senjata. Faktor-faktor tersebut menjadi penyebab yang mendorong terjadinya perang pada tahun 1914. Pendekatan yang kedua adalah hermeneutika sejarah yang dikembangkan oleh Wilhelm Dilthey. Menurut Dilthey, sejarah tidak cukup dijelaskan melalui hubungan sebab dan akibat saja. Sejarawan juga harus memahami makna, pemikiran, dan tujuan dari tindakan manusia yang terlibat dalam suatu peristiwa sejarah. Sebagai contoh, proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak hanya dipahami sebagai akibat dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Melalui pendekatan hermeneutika, sejarawan juga harus memahami semangat nasionalisme, harapan, dan perjuangan para tokoh bangsa yang mendorong lahirnya kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari hermeneutika. Kelebihan pendekatan hermeneutika adalah mampu memahami makna, tujuan, dan pemikiran para pelaku sejarah secara lebih mendalam. Dengan demikian, suatu peristiwa sejarah tidak hanya dilihat dari apa yang terjadi, tetapi juga dari alasan mengapa tindakan tersebut dilakukan. Adapun kelemahan pendekatan hermeneutika adalah hasil penafsirannya dapat berbeda antara satu sejarawan dengan sejarawan lainnya. Hal ini karena pemahaman terhadap makna suatu peristiwa sering dipengaruhi oleh sudut pandang masing-masing penafsir. Sebagai contoh, proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dikaji melalui pendekatan hermeneutika. Dalam pendekatan ini, sejarawan tidak hanya melihat faktor-faktor yang menyebabkan proklamasi terjadi, tetapi juga berusaha memahami pemikiran, semangat nasionalisme, serta harapan para tokoh bangsa seperti Soekarno dan Hatta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Pendekatan yang ketiga adalah historisme yang dikembangkan oleh Leopold von Reich. Menurut Leopold, setiap peristiwa sejarah harus dipahami sesuai dengan konteks zamannya. Sejarawan tidak boleh menilai masa lalu berdasarkan nilai dan pandangan masa kini, melainkan harus memahami peristiwa sebagaimana terjadi pada masanya. Sebagai contoh, politik etis pada masa kolonial Belanda harus dipahami berdasarkan kondisi sosial dan politik pada awal abad ke-20. Melalui pendekatan historisme, peristiwa tersebut dikaji sesuai dengan konteks zamannya agar menghasilkan pemahaman yang lebih objektif. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan dari pendekatan historisme. Nah, kelebihan historisme adalah membantu sejarawan memahami peristiwa sejarah sesuai dengan konteks zamannya, sehingga terhindar dari penilaian yang tidak sesuai dengan kondisi masa lalu. Adapun kelemahan dari pendekatan historisme adalah sulit digunakan untuk membuat generalisasi karena setiap peristiwa dianggap memiliki keunikan dan konteks yang berbeda. Sebagai contoh, politik etis yang diterapkan di pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-20 dapat dianalisis melalui pendekatan historisme. Pendekatan ini berusaha memahami kebijakan tersebut berdasarkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada masa itu. Dengan demikian, politik etis tidak dinilai menggunakan standar masa kini, tetapi dipahami sesuai konteks zamannya. Pendekatan yang keempat adalah narativisme yang dikembangkan oleh Hayden White. Menurut Hayden White, sejarah tidak hanya berisi kumpulan fakta, tetapi juga merupakan narasi yang disusun oleh sejarawan. Dalam menulis sejarah, sejarawan memilih fakta, menyusun alur cerita, dan memberikan makna terhadap peristiwa yang diceritakan. Sebagai contoh, peristiwa G30 SPKI tahun 1965 dapat menghasilkan berbagai narasi yang berbeda, tergantung pada sumber dan sudut pandang yang digunakan oleh sejarawan. Oleh karena itu, narativisme menekankan bahwa penulisan sejarah tidak sepenuhnya netral. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dari pendekatan narativisme adalah yang pertama, ada kelebihannya. Naratisme menunjukkan bahwa sejarawan memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman sejarah melalui narasi yang mereka susun. Adapun kelemahannya adalah terlalu menekankan unsur narasi sehingga dapat mengurangi anggapan bahwa sejarah bersifat objektif. Sebagai contoh, peristiwa G30 SPKI tahun 1965 dapat dikaji melalui pendekatan narativisme. Peristiwa ini memiliki berbagai versi cerita yang berbeda tergantung pada sumber dan sudut pandang penulis sejarah. Ada narasi yang menekankan peran PKI, ada pula yang menyoroti faktor politik dan militer. Hal ini menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya berisi fakta, tetapi juga narasi yang disusun oleh sejarawan. Pendekatan yang kelima adalah postmodernisme yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Menurut Michel, sejarah tidak memiliki satu kebenaran yang mutlak. Penulisan sejarah sering dipengaruhi oleh kekuasaan, kepentingan, dan sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, sejarah perlu dikaji secara kritis agar suara kelompok yang selama ini kurang mendapat perhatian juga dapat diketahui. Sebagai contoh, sejarah kolonial di Indonesia ditulis dari sudut pandang pemerintahan kolonial, namun melalui pendekatan postmodernisme, sejarah juga dapat dilihat dari sudut pandang rakyat pribumi yang mengalami langsung dampak penjajahan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan dari pendekatan postmodernisme. Kelebihannya adalah
memberikan ruang bagi berbagai perspektif, dan mendorong kajian sejarah yang lebih kritis terhadap sumber-sumber yang ada. Adapun kelemahannya adalah dapat membuat kebenaran sejarah menjadi relatif karena terlalu menekankan bahwa setiap perspektif memiliki kebenarannya masing-masing. Sebagai contoh, penjajahan Belanda di Indonesia dapat dianalisis melalui pendekatan postmodernisme. Dalam sejarah kolonial, peristiwa tersebut sering ditulis dari sudut pandang pemerintah Belanda yang menonjolkan keberhasilan pembangunan dan modernisasi. Namun, dari sudut pandang rakyat Indonesia, penjajahan lebih banyak menghadirkan penderitaan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa sejarah tidak selalu memiliki satu narasi atau satu kebenaran yang mutlak. Nah, teman-teman semuanya, dari kelima pendekatan tadi menunjukkan bahwa sejarah itu dapat dipahami dengan berbagai cara, seperti covering role model, itu lebih menjelaskan sebab dan akibat suatu peristiwa. Adapun harmonika itu dia berusaha memahami tindakan manusia, dan historisme dia lebih menekankan pada konteks zaman. Sementara narativisme dan postmodernisme menunjukkan bahwa penulisan sejarah itu dapat dipengaruhi oleh sudut pandang tertentu. Nah, teman-teman semuanya, menurut saya itu tidak ada pendekatan yang paling benar. Semua pendekatan itu pasti memiliki kelebihan dan keterbatasan. Oleh karena itu, pemahaman sejarah akan lebih lengkap jika semua pendekatan itu digunakan secara bersama-sama. Nah, jadi teman semuanya dapat disimpulkan bahwa pendekatan dalam filsafat sejarah itu memiliki cara pandang yang berbeda dalam memahami sejarah. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan secara bersama-sama akan menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap dan kritis. Mungkin sampai di sini aja videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.